Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musyafa Jundi Syahada dengan NIM G00204092. Ini NIM G00204092. Baik, dan saya dari kelompok B2. Baik, di sini saya akan menjabarkan terkait laporan praktikum laboratorium anatomi 1 blok 1.3, yaitu blok pencernaan, perut, blok makan. Ya, baik. Oke. Baik, kita masuk ke laporan nomor 3. Andre, seorang mahasiswa tingkat akhir, merasa tidak nyaman setelah mengkonsumsi makanan cepat saji selama sebulan penuh karena kesibukan menyelesaikan skripsi. Ia sedang mengalami perut kembung, merasa tidak nyaman di bagian bawah perut dan gangguan buang air besar. Dalam obrolan di kampus, Andre mengeluh kepada Anda, kepada saya sebagai teman yang baik. Jelaskan kepada Andre tentang traktus digestivus inferior. Oke, kita masuk ke perbedaan yeyunum dan ileum. Terus kemudian jelaskan struktur bangunan di kolon. Kemudian jelaskan struktur anatomi yang berhubungan dengan pengeluaran feses, pengeluaran sisa. Ya, itu dia. Oke. Secara tabelnya ini bisa kita lihat bahwa ini dia. Yeyunum dan ileum dia memiliki beberapa perbedaan. Yang pertama, dia letaknya berbeda. Satunya di kalau yeyunum itu di regio umbilicalis. Kemudian kalau ileum di bawah kanan bawah cavum abdomen. Kemudian warnanya kalau pada orang asli yang masih hidup itu akan berwarna merah gelap, mungkin saat operasi kelihatan. Kemudian kalau yang ileum dia akan berwarna lebih pink muda. Kemudian diameternya, setelah diameter yeyunum itu lebih besar, dia 2 sampai 4 cm. Kemudian yang ileum lebih kecil, dia 2 sampai 3 cm saja. Kemudian yeyunum itu dinding ototnya tebal. Jadi ketika dipegang itu, kemarin saya sudah pegang juga di anatomi, dia kerasa lebih kenyal daripada ileum yang kerasa cuman kayak pek kayak kertas gitu doang ditempelin. Jadi ileumnya lebih tipis begitu. Kemudian fasa rektanya, ini fasa rekta. Fasa rektanya yeyunum itu panjang-panjang, sementara fasa rektanya ileum itu pendek-pendek. Ada namanya arkades, ada tingkatan-tingkatannya. Kalau tingkatannya yeyunum itu tingkatannya dia lebih sedikit, dia cuma 1 tingkatan kayaknya, atau 2 mentok lah. Habis itu kalau yang ileum dia bisa banyak kayak gini, bisa kompleks juga kayak gini. Begitu. Kemudian ada yang bisa kita lihat juga kalau vaskularisasinya dia lebih banyak si yeyunum dibandingkan dengan ileum, dia lebih sedikit vaskularisasinya. Nanti bisa kita lihat di slide-slide selanjutnya ya. Kemudian yang nggak kelihatan ya si lemaknya itu kan nggak nempel di sini ya, lemak mesenterinya mungkin ya kelihatannya cuma begini doang, cuman nggak bisa dibedakan. Kalau lemak mesenterinya si yeyunum itu lebih sedikit, kalau lemak mesenterinya si ileum itu lebih banyak. Kemudian secara aplika sirkularisnya dia yeyunum itu besar, tinggi dan rapat. Kemudian kalau ini sedikit dan jarang, tidak ada di bagian distalnya. Terus kemudian plaque pair kalau di yeyunum itu ada beberapa, kalau di ileum itu ada banyak. Oke, next. Ini ke vaskularisasinya dulu kali ya. Vaskularisasinya yeyunum dan ileum. Tadi kan perbedaannya, sekarang vaskularisasinya. Di pervenae dia akan kembali ke mesenterica superior, vena mesenterica superior. Semua yang terjadi di sini dia akan kembali ke maksudnya ke mesenterica superior. Kemudian kalau arterinya dia akan dialiri oleh arteri truncus coeliacus dan arteri ini yeyunal intestinal ini. Gitu. Ya kan ke sini. Ini bagian belakangnya ini. Di bagian belakangnya di oleh arteri yeyunal intestinal ini. Kemudian lagi ya, dia punya bagiannya, dia punya tunika juga, ada tunika serosa, tunika muscularis, dan tunika submukosa. Yang terakhir ada tunika mukosa begitu. Biasa sih. Itu perbedaannya yeyunum dan ileum tadi, dengan vaskularisasinya juga perbedaannya begitu. Terus apalagi ya, ileokolika tadi udah, arteri ileokolika, arteri sinusalis. Kemudian kita masuk ke kolon. Kolon ini dia dibagi, dia kan berjalannya dari ileum nih ketemu malah tunjuk layarnya. Dia dari ileum ini, ileum. Kemudian dari ngoles dextra sebagai cecum, kemudian cecum ini, kemudian dia berjalan secara ascendens ini pas ascendens yang melewati regio lumbalis dextra. Habis itu di sini dia ada namanya flexura colli sinistra atau flexura hepatica tekan di sini. Dia akan setinggi
VL2. Kemudian dia berjalan transversal ngeng begini. Dia ada namanya flexura caulic yang apa namanya yang dextra yang sinistra maksudnya. Nah, yang sinistra ini namanya juga flexura lienalis planlik ini lah, lienalis ini. Kemudian dia turun descendens, saya ke bawah sini. Nah, ini bagian namanya sigmoid, kolon yang bagian sigmoid, flexura sigmoidea. Tadi ini setinggi VL1 ya. Kemudian sigmoidea, kemudian bisa di sini nanti ke rectum, kemudian ke anus. Begitu. Oke, sekarang ada bangunan-bangunan apa saja di apa namanya? Di intestinum rasum ini. Nah, di kolon di intestinum rasum dia ada mulai dari taenianya dulu kali ya. Nah, taenianya dia ada 3 jenis, ada yang taenia ommentalis nih, dia tempat melekatnya dengan omentum. Kemudian ada taenia mesocolica nih di bagian belakangnya, karena kan dia untuk menggantungkannya ya. Kemudian ada taenia yang free, yang dia bebas gak dilekati oleh apa-apa, free taenia gitu. Kemudian ada bangunan juga namanya appendix epiploica. Nah, di sini dia gantungan-gantungan lemaknya begitu. Kemudian kalau kita buka ke dalamnya ileum, dia ada namanya semilunar nih, semilunar apa namanya ya? Ini fold, semilunar fold, tekuan semilunar, plika semilunar. Nah, dia tekuan di dalam. Kalau di luar dia namanya adalah intisura. Kalau di dalam namanya semilunar fold atau plika semilunar. Nah, terus yang gembung-gembungannya ini dinamakan dengan haustra. Terus apa lagi ya? Udah sih kira-kira untuk kolon begitu. Tadi kan udah ada pas-pasnya. Oh iya, neurovascularisasinya, vascularisasinya dia berbeda nanti ya, kita bahas di belakangnya. Kemudian, nah di kekem ini dia juga ada lubang dari ileum ini. Nah, dia ada lubang di sini. Nah, ini ada namanya ada sphincternya. Kemudian ada frenulumnya di sudut-sudutnya. Nah, ini dalamnya ada papilanya, papila ileokekal menghubungkan ini. Terus kemudian adalah papila ileokekal sphincter. Nah, ujung-ujungnya frenulum namanya. Gitu. Terus ada juga namanya appendix. Nah, appendix itu ada di mana? Ya di ujungnya tadi ini, bisa kita lihat nih, appendix vermiformes nih. Nah, appendix ini dia bisa ditentukan tempatnya dengan McBurney point. Dia ditentukannya dengan apa? Dengan garis, namanya itu garis garis lupa lagi kan. Namanya itu garis Munro Picter. Nah, Munro Picter itu dia di sepertiga bagian lateralnya kan dibagi jadi 3 nih. Dari sepertiga lateralnya ini garis Munro Picter ini. Nah, ini dia adalah posisinya di McBurney, si appendix itu atau McBurney point-nya itu. Bisa juga dengan namanya garis Lanz, yaitu dari yang sini dari sias dextra ke sinistra. Nah, dia ada di bagian 1/6-nya, 1/6 yang dextra. Nah, begitu. Kemudian dia punya beberapa posisi siapa namanya si appendix ini. Nah, appendixnya kalau ke bawah sini namanya subkekal, bukan. Pertama yang paling umum dulu ada namanya retrokekal. Ini di belakangnya kekum sini. Kemudian kalau ke sini dia namanya post lucalis. Habis itu di belakangnya dia post ilealis, di belakangnya ileum. Kemudian kalau di depannya namanya pre ilealis. Kemudian ada namanya pelvicum, ya pelvicum yang ke arah ini nih. Kemudian ada yang subkekalis di sampingnya ini. Oke. Kemudian nah ini dia, karena kan dia kan organ ini si kolon ini kan dia kan ada yang bagiannya ada yang bagiannya midgut, ada yang bagiannya hindgut. Maka dia terbagi menjadi 2 juga anunya. Itu kan anunya interfasinya dibagi menjadi 2, ada nggak di sini? Oh, nggak ada. Nah, interfasinya dibagi menjadi 2. Dia ada yang ikut interfasinya sampai 2/3-nya transversus ini. Dia ikut interfasinya si midgut, yaitu untuk simpatisnya dia masih pakai splenikus yang minus. Kemudian parasimpatisnya dia vagus. Kemudian kalau yang bagian hindgut dia kan apa namanya simpatisnya itu oleh nervus splenikus spancolumbalis. Terus bagian
parasimpatisnya dia oleh splagno inguinalis. Tak cek dulu, harusnya benar, splagno lumbalis dan splagno splanchnici valvisi maksudnya. Nah, splanchnici valvisi dia di parasimpatisnya begitu. Kemudian arteri venanya dia oleh ini vena yang superior mesenterica superior, vena yang collica superior, vena collica yang dextra, kemudian ada iliocoelic vena. Ini deh maksudnya. Ini kan yang sini ya, collica yang dextra ini. Kalau yang di bagian yang foregut dia kan di pervenanya oleh ini collica vena, ini superior rectal vena, kemudian ada apa namanya vena yang splenica begitu. Nah, kemudian ada pertanyaan nanti kan tentang kolon ya nih. Sekarang otot-otot yang dia terutama yang berhubungan dengan pengeluaran feses. Nah, ini ya ada otot-otot di anal, yaitu otot-otot ini ada levator ani, sphincter ani externus, sphincter ani yang internus, pubo rectalis, dan corrugator ani. Nah, dia fungsinya apa aja sih teman-teman? Nah, sphincter anus, kan anus juga punya sphincter ya di sini ya. Nah, sphincter anus ini dia berfungsi untuk anus dan mencegah keluarnya feses setelah tidak terkontrol. Sphincter anus yang internal, ini yang internal, mana ini nih. Nah, sphincter ani internal. Nih, sphincter ani internal dia kan ototnya otot polos, jadi dia secara tidak sadar dia bekerja untuk menutup anusnya biar mencegah keluarnya feses secara tidak terkontrol gitu. Nah, habis itu ada namanya sphincter yang ani yang eksternal. Nah, dia fungsinya untuk, kalau dia kan eksternal kan dia otot otot lurik, otot rangka. Nah, dia otot lurik itu nanti dia bisa diatur, jadi dia memungkinkan untuk menahan dorongannya, jadi ngempat itu kan pakai itu. Nah, nanti ketika dia relaksasi dia bisa keluar fesesnya. Kemudian ada namanya musculus yang corrugator ani. Nah, dia itu fungsinya menutup sininya juga sama ya. Nanti ketika dia relaksasi dia akan membuka begitu. Kalau misalnya dia berkontraksi dia akan najem begini mencegah si fesesnya itu keluar. Kalau relaksasi baru dia akan lurus merodah keluar feses begitu. Itu untuk nomor 3 ya. Terima kasih sudah selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.